Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia, Jabatan Petugas Ukur Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan Wall of Government. 1. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktikum politik, kolusi, dan nepotisme. Secara garis besar, ASN dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, dan 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS dan P3K ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk diserahkan tugas dan tanggung jawab, serta diberikan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbedaan mendasar antara PNS dan P3K itu terletak pada perjanjian kerjanya. Untuk PNS diangkat secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara untuk P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN ialah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN ialah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berkewajiban sebagai setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik ASN. Fungsi Kode Etik ASN ialah 1. Sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga adalah etika birokrasi, penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas, pelayanan, dan masyarakat dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, yaitu pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik ialah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Dan sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintah yang terintegritas dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Demikian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.